Perkenalkan, saya Habib Fizan Adafan Rusyada dari kelas D3 ITB NRP 31215000037. Di sini saya akan menjelaskan tentang layout. Apa itu layout? Apa itu website? Alat untuk mempresentasikan sesuatu. Yang kedua, sebuah cara untuk berkomunikasi. Yang ketiga, alat untuk belajar. Yang keempat, alat untuk mengerjakan sesuatu. Yang kelima, alat untuk memasarkan sesuatu. 4 hal utama sebelum melakukan hal lain. Luangkan waktu untuk memikirkan dan mencatat hal ini. Apa fungsi dari website Anda? Yang kedua, siapkah pengguna dari website Anda? Yang ketiga, apakah yang dapat membawa pengguna website kembali? Yang keempat, di manakah pengguna website Anda? Seperti pada contoh website tersebut. Di sini konten yang sebagus itu penting. Tetapi tanpa desain yang menarik, hal tersebut tidak dapat membuat sebuah website bekerja sesuai harapan. Seperti ini. Konten yang bagus itu sebenarnya penting, tetapi tanpa desain yang menarik, hal tersebut tidak dapat membuat sebuah website bekerja sesuai harapan. Maka dari itu kita memerlukan desain layout pada kali ini. Seperti ini. Desain bagus. Desain yang bagus haruslah dapat dipahami, menarik, mudah digunakan, tampilan yang seragam, dibuat dengan mengedepankan sudut pandang pengunjung, atau yang disingkat dengan WYSI. What you see is what you want. Seperti bagaimana kita membaca teks. Mengikuti kebiasaan sehari-hari, sebagian besar manusia melihat teks dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Seperti pada garis seperti ini. Dari kiri ke kanan, atas ke bawah, lalu kiri ke kanan kembali. Bagaimana kita memindai layar? Ketika melihat layar, mata pengguna memindai dengan pola yang searah jarum jam. Seperti ini. Dari kanan ke kiri berputar searah jarum jam. Aturan yang perlu diikuti. Yang pertama, aturan 1, Anda bukanlah pengguna. Yang kedua, apa yang Anda pahami belum tentu dapat dipahami oleh pengguna. Aturan yang kedua, pengguna bukanlah seorang profesional. Pengguna tidak dapat menggunakan website dengan baik tanpa ada arahan yang tepat. Aturan yang ketiga, pastikan konten pada website sesuai dengan fungsinya. Desain yang bagus harus bertujuan untuk meningkatkan fungsi dari website. Aturan keempat, hormati GUI dan konvensi yang termuka dari website. Terdapat konvensi terkait lokasi menu, navigasi, pewarnaan, dan lain-lain. Jangan menentang kaidah umum, misal meletakkan menu di bawah, seperti itu. Aturan 5, perhatikan batasan dan perbedaan ada internet. Tidak semua pengguna menggunakan layar dengan ukuran yang sama, dan tidak semua pengguna internet memiliki bandwidth yang cepat. Maka itu harus diperhatikan. Selanjutnya, penamaan file. Penamaan file juga harus kita perhatikan, seperti gunakan hanya huruf kecil, lebih mudah dalam mengkomunikasikan dengan orang lain, baik pengguna maupun tim developer. Jangan gunakan spasi pada nama file. Beberapa browser tua tidak mengenal adanya spasi. Gunakan nama file yang sependek mungkin, namun tetap bermakna. Nama yang pendek akan lebih mudah diingat dan tidak mudah terjadi salah penulisan. Training website. Yang pertama, longer scrolling site. Yang kedua, dark mode atau night mode. Yang ketiga, very relaxed typography. Yang keempat, minimalism. Yang kelima, luminous color schemes. Yang keenam, storytelling. Yang ketujuh, high quality custom photography. Yang ke-8 dan lain-lain. Yang pertama, longer scrolling site. Semakin banyak pengguna mengakses website dari perangkat bergerak dengan layar sentuh, scrolling pada layar sentuh lebih mudah dibandingkan mengklik menu navigasi. Seringkali ditambahkan animasi halus untuk membuat scrolling lebih menarik. Menggunakan lazy loading agar tidak mengorbankan kecepatan tampilan. Yang selanjutnya, dark night atau mode. Website menjadi lebih elegan karena yang tren sekarang menggunakan dark night atau mode gelap. Website menjadi lebih elegan, konten terlihat lebih menonjol, tidak membuat mata lelah. Banyak aplikasi termasuk media sosial yang menyediakan mode gelap. Tampilan menjadi selaras dengan mode dark atau night yang sudah tersedia di OS operasi sistem modern. Dan selanjutnya, very light typography. Typography sangat penting untuk desain web. Pada tahun 2015, semakin banyak website yang menggunakan ukuran huruf yang sangat besar. Huruf berukuran raksasa digunakan untuk menonjolkan sesuatu dan memastikan agar penggunanya membaca dan mengingatnya. Yang selanjutnya, minimalis. Buang elemen-elemen yang tidak penting. Tidak menggunakan layout yang kompleks, tidak menggunakan banyak warna, tidak menggunakan banyak gambar seperti pada contoh sebagai berikut. Luminous color schemes terlihat lebih futuristik dan modern, menggunakan warna-warna neon seperti pink, biru, hijau, atau ungu. Bisa juga dengan menggunakan warna-warna dengan saturasi tinggi, seperti pada contoh berikut.
Storytelling and entrance, konten yang bagus sangatlah penting. Penyajian konten menggunakan teknik storytelling akan memberikan nilai tambah yang sangat besar. Memberikan kemampuan pada pengguna untuk berinteraksi dengan alur cerita akan membuat website semakin menarik. Seperti pada contoh berikut, akan menarik. Lalu yang kedua, high quality custom photography. Menggunakan foto yang diambil khusus, website menjadi unik dan tidak ada yang menyamai. Foto dapat disesuaikan dengan tujuan dan konten dari website. Yang selanjutnya seperti ini. Ini adalah golden ratio. Golden ratio banyak digunakan untuk desainer untuk membuat objek terlihat lebih profesional. Golden ratio menjelaskan hubungan antara dua proporsi yang simetris sempurna. Deret Fibonacci 0,112, 35, 8, 13 adalah deret di mana untuk setiap angka adalah penjualan dari dua angka sebelumnya. Semakin besar angkanya, maka rasio akan semakin dekat dengan golden ratio. Contoh penggunaan golden ratio seperti ini pada logo Toyota, seperti konten atau sidebar, seperti mobil seperti ini, atau seperti ini, bangunan tua ini, begitu. Ingat, tidak aturan yang pasti dan selalu benar dalam mendesain sebuah website. Desain yang bagus untuk sebuah website belum tentu cocok untuk website yang lain. Selalu sesuaikan desain dengan tujuan konten dari pengguna dari website. Sekian, terima kasih.